Teman masa kecilku masuk angin. Aku memberinya sebutir vitamin C. Dia mengerutkan kening. Apa yang kau berikan padaku? Aku menjawab asal. Obat perangsang. Sore harinya dia naik ke tempat tidurku. Seluruh tubuhnya panas. Fang Yuan, aku tidak enak badan. Apa obatnya mulai bekerja? Bai Ningbing menginap di rumahku selama liburan. Sekaligus memberiku les. Hidupnya sangat berantakan. Dia tipe orang yang hanya bisa belajar, tapi tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Saat ini, dia berbaring di tempat tidurku dan tidak mau pergi. Fang Yuan, apa mie instan yang kau masak untukku tadi siang sudah kadaluarsa? Aku merasa tidak enak badan. Aku sedang mengerjakan soal terakhir. Tidak ada waktu untuk mengurusnya. Kau kan sudah pernah makan yang kadaluarsa. Tenang saja, tidak akan mati. 2 menit kemudian, dia kembali merengek. Fang Yuan, aku tidak enak badan. Aku kesal. Aku bangkit dan mencengkeram kerah bajunya. Sebaiknya kau benar-benar tidak enak badan. Aku menyentuh dahinya. Memang terasa sedikit panas. Ibuku bilang, akhir-akhir ini jumlah pasien demam dan flu di rumah sakit meningkat drastis. Mungkin Bai Ningbing juga tertular. Aku mengambil termometer. Membersihkannya dengan alkohol. Jepit, jangan bergerak. Dia dengan patuh mengangkat lengannya. Saat termometer dimasukkan, dia sedikit gemetar. SSS, dingin sekali. Saat sakit, suara Bai Ningbing menjadi lembut dan lirih, membuatku merinding. 5 menit kemudian, Bai Ningbing, suhumu 39 derajat. Dia mengerjapkan mata. Suaranya sudah serak. Apa mie instannya beracun? Aku malas meladeninya. Mengambil obat penurun panas dan vitamin C dari kotak obat. Bangun. Minum obat. Dia pura-pura mati dengan mata terpejam. Tapi bulu matanya yang panjang bergetar lembut. Orang ini dari dulu lebih memilih disuntik daripada minum obat. Aku mencoba bersabar membujuknya. Bai Ningbing, minum obat dulu. Yang ini tidak pahit. Dia membuka mata. Menatapku lekat-lekat. Wajahnya seolah berkata tidak percaya. Kesabaranku ada batasnya. Aku mengangkat kepalan tanganku. Jangan paksa aku. Bai Ningbing bersandar di tempat tidur. Mengambil obat dari tanganku dan menelannya dengan pasrah. Karena demam. Saat bibirnya menyentuh telapak tanganku, aku seperti tersengat. Aku ingin menarik tanganku. Tapi dia menahannya. Detik berikutnya, Bai Ningbing dengan kesakitan memegangi lehernya. Wajahnya memerah. Fang Yuan, apa yang kau berikan padaku ini? Rasanya aneh. Aku terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Tablet kunyah vitamin C sebesar itu. Dia telan bulat-bulat. Aku antara marah dan geli. Aku menjawab asal. Obat perangsang. Setelah minum obat, Bai Ningbing tertidur lelap. Selesai mengerjakan soal. Aku mengukur suhunya lagi. 38. 9 derajat. Suhunya tidak turun. Untungnya ibuku seorang kepala perawat. Jadi aku sedikit tahu cara merawat orang sakit. Aku melepaskan pakaian luarnya. Menyeka tubuhnya dengan air hangat. Kulit Bai Ningbing sangat putih. Terlihat pucat karena jarang terkena sinar matahari. Saat handuk menyeka dengan lembut. Meninggalkan bekas kemerahan di tulang selangkanya. Bai Ningbing merintih pelan. Suaranya yang memanggil namaku. Fang Yuan. Benar-benar keterlaluan. Pipiku memanas. Aku mengusapnya lebih keras. Mengusap wajahnya dengan kasar. Untunglah. Aku sudah tidak menyukainya lagi. Kami sudah saling kenal sejak umur 3 tahun. Dia diadopsi oleh nenek Bai Ningbing. Aku diadopsi oleh ibuku. Seluruh masa kecil kami tumbuh bersama. Saat SMA, dia setiap hari menungguku di depan kelas saat pulang sekolah. Sampai-sampai tersebar gosip mengatakan primadona kelas unggulan. Bai Ningbing sedang mengejar Fang Yuan. Di usia pubertas, aku hampir mengira aku juga menyukainya. Setelah beberapa kali mencoba mendekatinya, ternyata di otaknya hanya ada belajar. Aku pun segera membuang pikiran itu. Jam 2 pagi, suhu tubuh Bai Ningbing akhirnya turun. Aku sangat mengantuk. Membangunkannya untuk minum air, lalu menyuruhnya kembali ke kamarnya. Begitu dia pergi, aku langsung tidur. Samar-samar, aku merasakan napas panas di telingaku. Aku langsung merinding.
dan menamparnya. Terdengar suara jeritan. Bai Ningbing jatuh di sampingku sambil memegangi kepalanya. Sakit. Dengan jantung berdebar. Aku menepuk-nepuk dadaku. Bai Ningbing. Kau mau mati ya? Dia yang membuatku takut. Malah dia yang merasa sedih. Dia dengan sendirinya memeluk pinggangku. Seluruh tubuhnya menempel. Fang Yuan. Aku tidak enak badan. Apa obatnya mulai bekerja? Aku tidak langsung mengerti. Mendorong kepalanya yang menggesek-gesek bahuku. Obat apa yang bekerja? Obat perangsang yang kau berikan padaku. Aku merasa panas dan dingin. Seluruh tubuhku tidak nyaman. Aku menendang Bai Ningbing jatuh ke lantai. Dengn wajah memerah memarahinya. Otakmu sudah rusak ya? Mana ada aku punya obat perangsang. Apapun yang kukatakan kau percaya. Bai Ningbing duduk di lantai. Tatapannya kosong sejenak. Wajahnya memerah. Bibirnya pucat. Dia sempat tidak sadarkan diri. Terus-menerus memanggil namaku. Aku belum pernah melihat Bai Ningbing sakit separah ini. Teringat berita di internet tentang orang demam tinggi sampai koma. Dan tidak bisa diselamatkan. Aku mulai panik. Cepat berbaring. Aku telepon ibuku. Dia bergumam iya, bangkit dengan kaku. Dan jatuh tertelungkup di atas bantalku. Aku menelepon ibuku 4 atau 5 kali, tapi tidak diangkat. Setelah hening sejenak, aku menelepon 120. Di dalam ambulans, Bai Ningbing menggenggam tanganku erat-erat. Fang Yuan. Apa aku akan mati? Tidak. Fang Yuan. Apa kau akan selalu menemaniku? Iya. Iya. Fang Yuan. Aku masih punya banyak hal yang belum kukatakan padamu. Sudah, diamlah. Di ranjang rumah sakit, wajah Bai Ningbing pucat. Alisnya berkerut erat. Sepertinya tidurnya tidak nyenyak. Ibuku datang ke kamar dan melihatnya. Menyuruhku merawat Bai Ningbing dengan baik. Setelah begadang semalaman, mataku merah. Setelah Bai Ningbing selesai diinfus dan jarumnya dicabut, aku tertidur sejenak di samping ranjangnya. Samar-samar, aku merasa ada yang menyelimutiku. Kukira itu ibuku. Jadi aku malas membuka mata. Tapi detik berikutnya, ujung jari yang hangat menyentuh pipiku. Lalu dengan cepat pergi. Keesokan harinya, aku terbangun karena suara berisik Bai Ningbing. Orang menyebalkan ini. Begitu membuka mata langsung menggangguku. Dia menatapku dengan tatapan memelas. Fang Yuan. Aku haus. Aku mengambil termos di meja dan memberikannya. Tapi dia tidak mengambilnya. Tanganku baru disuntik. Sakit. Mau tidak mau. Aku menyuapinya minum. Fang Yuan. Aku mau apel. Dalam hati aku berkata, dia orang sakit. Aku tidak boleh memukulnya. Aku memilih apel yang paling merah dan mengupasnya. Dia dengan sendirinya membuka mulut. Fang Yuan. Suapi aku. Aku marah. Aku menyumpalkan seluruh apel ke mulutnya. Bai Ningbing. Jangan keterlaluan. Hanya flu biasa. Demamnya sudah turun. Jangan pura-pura. Hari ini aku sudah janji dengan seseorang. Ada urusan penting. Kau diam saja di sini dan tidur. Sore nanti aku akan kembali. Dia segera mengambil apel dari mulutnya. Kau mau pergi? Kemana? Aku juga mau ikut. Aku menatapnya dari atas ke bawah. Aku mau kencan. Kau juga mau ikut? Tatapan Bai Ningbing bergetar. Kau mau kencan? Dengan siapa? Laki-laki atau perempuan? Kakak kelasku mengenalkanku pada seorang kakak kelas dari jurusan seni. Kami sudah mengobrol beberapa waktu dan cukup cocok. Dia bilang hari ini mau datang ke sini. Mengajakku bertemu. Tentu saja acara seperti ini tidak bisa membawa Bai Ningbing. Tentu saja perempuan. Kau, dasar bodoh. Berbaring saja di sana. Kakak akan kembali nanti malam. Setelah berjaga semalaman di rumah sakit. Aku berencana pulang mandi dulu sebelum pergi kencan. Siapa sangka? Baru saja bangkit. Dia menarik ujung bajuku. Fang Yuan. Aku tidak enak badan. Sesak napas. Bisakah panggilkan tante untuk memeriksaku? Aku melihat jam. Masih ada waktu. Aku pun memanggil ibuku kemari. Baru saja mau mengeluh padanya tentang Bai Ningbing yang banyak maunya. Siapa sangka dia malah menuduhku duluan. Melihat ibuku, dia langsung bersemangat. Tante. Fang Yuan bilang dia mau kencan dengan gadis yang tidak dikenal. Aku melotot.
Ingin sekali menamparnya. Ibuku berbalik. Tatapannya tajam. Fang Yuan. Beraninya kau ya? Tangan Bai Ningbing yang tidak diinfus. Ada bekas gigitan. Aku yang menggigitnya. Ibuku menyuruhku menjaganya tanpa beranjak sedikit pun. Seharian itu, aku tidak menunjukkan wajah ramah pada Bai Ningbing. Setelah infus terakhir habis dan mengambil beberapa kotak obat, Bai Ningbing dengan patuh mengikutiku pulang. Fang Yuan, kapan kau akan kencan? Aku tidak mau meladeninya. Menatap pemandangan di luar jendela. Pura-pura tidak dengar. Bolehkah aku ikut denganmu? Aku janji tidak akan bicara sembarangan. Demamnya sudah turun. Tapi dia mulai batuk tanpa henti. Setiap beberapa kalimat, dia mulai batuk. Aku baru saja bilang tidak boleh. Dia langsung batuk hebat. Tubuhnya sampai membungkuk. Seolah-olah kalau aku tidak setuju, dia bisa batuk sampai mati. Supir taksi diam-diam mengambil masker dan memakainya. Pelipisku berdenyut. Aku mengertakkan gigi. Bai Ningbing. Sekarang meskipun kau mati kehausan, aku tidak akan membawamu. Dia berbaring. Perlahan napasnya kembali teratur. Dilihat dari samping. Sudut matanya memerah. Setetes air mata menggantung di sudut mata. Setelah terdiam cukup lama, jakunnya bergerak. Dia berkata, "Oh, baiklah. Aku mengantar Bai Ningbing pulang. Mengingatkannya untuk minum obat tepat waktu." Dia bergumam iya dengan lesu. Berbaring di sofa dan membalikkan badan. Meringkuk seperti bola. Kenapa kelihatannya sedikit kasihan? Aku berjalan ke pintu, lalu berbalik lagi. Mendorong bahunya. Hei, Bai Ningbing. Aku akan segera kembali. Kau mau makan apa? Akan kubawakan. Atau kau pesan antar saja? Bai Ningbing memakai tudung hoodinya. Hanya memperlihatkan dagunya yang kecil. Bibirnya terkatup rapat. Entah siapa yang membuatnya tidak senang. Membuat kencan pertamaku dengan kakak kelas menjadi tidak fokus. Saat aku pulang, rumah gelap gulita. Aku menyalakan lampu. Melihat Bai Ningbing masih dalam posisi yang sama. Kotak obat di meja tidak disentuh sama sekali. Aku mengerutkan kening, berjalan mendekat dan mendorongnya. Kenapa tidak minum obat? Dia mengangkat lengannya menutupi cahaya. Menjawab dengan malas. Kenapa baru pulang selarut ini? Aku melihat jam. Larut. Sekarang baru jam 8. Oh, tadi makan malam di luar. Aku membuka kotak obat dan menuangkan segelas air hangat. Bai Ningbing bangkit dan bersandar di sofa. Bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Makan apa? Aku menatapnya. Kenapa dia mulai peduli dengan hal-hal sepele seperti ini? Hanya makan biasa. Cepat minum obatmu. Kalau tidak, nanti malam demam lagi. Aku tidak akan mengurusmu. Bai Ningbing terbatuk 2 kali. Suaranya serak saat bertanya. Kau pergi selama 3,5 jam. Tidak menelepon sekalipun. Tidak bertanya, apakah aku sudah makan atau belum. Aku membuka mulut, tiba-tiba merasa agak bingung. Menatap Bai Ningbing. Dia menyalahkanku karena tidak peduli padanya. Orang sakit memang emosinya tidak bisa ditebak. Aku pun terpaksa menuruti kemauannya. Baiklah, baiklah. Kau sudah makan atau belum? Belum. Kenapa tidak makan? Karena kau tidak di sini. Itu alasan apa? Aku kan sering tidak ada di sini. Apa dia tidak makan sama sekali? Mengingat dia masih sakit. Aku menahan diri. Kau mau makan apa? Akan kupesankan antar. Bai Ningbing tiba-tiba mendengus lagi. Dia bisa makan di luar denganmu. Aku hanya pantas makan makanan antar. Aku memasang wajah serius. Bai Ningbing. Sudah cukup. Cepat minum obatnya. Melihatku mulai marah. Bai Ningbing kembali menatap ke depan. 2 butir obat itu diputar-putar di telapak tangannya. Tapi tidak juga dimasukkan ke mulut. Kau sekarang galak sekali padaku. Dan menyuruhku minum obat dengan perut kosong. Aku liburan hanya beberapa hari bisa bertemu denganmu. Hanya ingin kau menemaniku makan malam saja. Setelah demam tinggi, suara Bai Ningbing menjadi lembut. Dengan sedikit nada sedih yang nyaris tak terdengar. Membuat orang jadi luluh. Baik, aku akan membawamu makan. Jam 9 malam. Bai Ningbing sedang minum sup di sebuah restoran pribadi. Aku duduk di seberangnya sambil makan makanan penutup.
Dia mengambilkan sepotong ikan untukku. Fang Yuan. Kau makan juga? Aku sudah makan. Baik, baik. Aku makan. Setelah melihat tatapan sedihnya lagi, aku terpaksa makan sedikit lagi. Saat itu, ponselku berdering. Kakak kelas itu bertanya, apakah aku sudah sampai di rumah? Aku menunduk mengetik. Memberitahunya sudah lama sampai di rumah. Baru saja mau mengeluh tentang orang menyebalkan yang sakit ini, yang memintaku membawanya makan di luar. Bai Ningbing kembali mengambilkan lauk. Fang Yuan, saat makan jangan main ponsel. Untungnya Bai Ningbing tidak berulah. Setelahnya dia dengan patuh meminum obatnya. Dia mengerjapkan mata ke arahku. Fang Yuan, kali ini kau tidak memujiku. Aku, Bai Ningbing. Kau agak keterlaluan? Dia perlahan melepaskan tanganku yang dipegangnya. Bahunya pun merosot. Dengan lesu berkata, "Oh, kalau begitu aku mandi dulu." Bai Ningbing hari ini benar-benar membuatku tidak nyaman. Begitu dia pergi, aku bersantai di sofa sambil main game. Di tengah-tengah, kakak kelas itu mengirim video lucu, membuatku tertawa. Tiba-tiba terdengar suara dingin dari belakang. Kau begitu senang bersamanya. Aku terkejut, berbalik dan melihat Bai Ningbing. Semakin terkejut. Setelah mandi, dia tidak memakai baju tidur, hanya mengenakan kemeja putih. Dua kancing atasnya terbuka. Tulang selangkanya samar-samar terlihat. Rambutnya yang basah acak-acakan di dahi. Sekilas kembali seperti gadis SMA dulu. Membuat telingaku memanas. Aku segera mengalihkan pandangan. Bangkit dan pergi. Kau bicara apa? Sudah, kau sudah selesai mandi. Sekarang giliranku. Siapa sangka? Bai Ningbing langsung menarik pergelangan tanganku. Matanya yang basah menatapku. Dengan sedih berkata, "Aku lihat semuanya. Saat makan kau membalas pesannya. Main game juga membalas pesannya. Begitu sukanya kau padanya." Bai Ningbing membuatku terdiam. Kakak kelas itu orangnya ceria. Tapi kalau dibilang sangat suka, juga tidak. Aku membuka mulut ingin menjelaskan. Bai Ningbing tiba-tiba mendorongku ke sandaran sofa. Seluruh tubuhnya menindihku. Seketika jantungku berdebar kencang. Pura-pura tenang. Aku menatapnya. Bai Ningbing. Kau pakai sabun mandiku lagi. Dia seolah tidak mendengar perkataanku. Menarik tanganku dan meletakkannya di dadanya. Fang Yuan, apa aku menyembunyikannya terlalu baik? Kau sepertinya tidak melihat rasa sukaku padamu. Aku seperti tersengat oleh panas tubuhnya. Segera melepaskan tanganku. Dengan wajah dingin memperingatkannya. Bai Ningbing. Jangan gila. Suka tidak suka. Cepat pakai bajumu. Jangan bilang kau hanya pakai kemeja. Meskipun kau telanjang bulat, aku tidak akan tertarik padamu. Tatapan Bai Ningbing bergetar hebat. Wajahnya menjadi pucat. Fang Yuan, kau begitu membenciku? Aku mendorongnya dan duduk tegak. Siapa yang membencimu? Hanya saja aku tidak tertarik dengan bentuk tubuhmu. Dia tidak suka berkeringat. Jadi tidak suka berolahraga. Tubuhnya kurus. Aku membuka aplikasi. Sembarangan memutar beberapa video yang kusimpan. Dan menunjukkannya padanya. Lihat. Yang ini. Dan yang ini. Mereka sudah jadi ibu-ibu. Sekarang hanya mengandalkan wajah saja tidak cukup. Bai Ningbing menatap ponselku. Tatapannya dalam seperti jurang. Apa kakak kelas itu bentuk tubuhnya seperti ini? Wajahku memanas. Memakinya. Gila. Aku kan tidak melihatnya dengan jelas. Bagaimana aku tahu bentuk tubuhnya? Cepat pergi tidur. Jangan ganggu aku. Tapi Bai Ningbing kembali menarik pergelangan tanganku. Kalau aku punya bentuk tubuh seperti ini, apa kau akan menghapusnya dan bersamaku? Kau sakit ya? Aku mendorongnya dengan kasar. Dan buru-buru kembali ke kamar. Sama sekali tidak tahu. Bai Ningbing duduk di sofa cukup lama. Lalu mulai mencari video kebugaran. Saat mandi, aku mulai berpikir macam-macam. Teringat saat SMA dulu, aku diam-diam menyatakan cinta padanya. Bai Ningbing saat itu tertegun. Lalu mengacak-acak rambutku. Menyuruhku belajar dengan baik. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Aku sempat sedih semalaman. Lalu membuang perasaan itu. Dan mulai menganggapnya sebagai teman lagi. Kemudian, saat kuliah, kami terpisah di dua kota yang berbeda. Dia sedikit tidak senang.
Bertanya, kenapa aku tidak mendaftar di kota yang sama dengannya. Aku sudah melupakan masa lalu. Dengan santai menjawab, tidak perlu selalu bersama-sama. Kan tanda tanya. Cepat atau lambat kita akan berpisah. Bai Ningbing memasang wajah cemberut. Sepertinya tidak puas dengan jawabanku. Tapi malam ini, dia seperti kesurupan. Bilang suka padaku. Membuat hatiku jadi kacau. Keesokan harinya aku bangun. Bai Ningbing tidak ada. Meneleponnya. Ponselnya tidak dibawa. Kupikir dia kan tidak suka keluar. Sendirian bisa pergi kemana? Aku menelepon ibuku. Dia bilang Bai Ningbing pagi-pagi sekali sudah pergi lari. Aku terkejut. Lari? Bai Ningbing pergi lari. Kenapa heboh sekali? Dia berolahraga kan bagus. Benar juga sih. Tapi Bai Ningbing kan sangat benci olahraga. Dan dia baru saja sembuh dari demam. Batuknya belum sembuh. Apa boleh berolahraga berat? Tak disangka. Ibuku bilang, jangan terlalu khawatir. Paling-paling dia hanya lari 300 meter, lalu kembali. Benar juga. Aku pun dengan tenang berbaring di sofa sambil menonton TV. Tak lama kemudian, Bai Ningbing kembali. Dia mengenakan hoodie hitam. Wajahnya yang putih memerah karena olahraga. Tubuhnya masih mengepulkan uap. Dia mengangkat kepala. Melirikku tanpa menyapa. Langsung masuk ke kamar mandi untuk mandi. Aku ternganga. Memberitahu ibuku. Astaga. Sepertinya dia lari lebih dari 300 meter. Tadinya kukira dia hanya iseng dan akan cepat menyerah. Tapi selama sisa liburan, dia setiap hari berolahraga. Ibuku untuk menghargainya, bahkan membelikannya gelang pintar. Malamnya, Bai Ningbing menemaniku mengerjakan soal di kamarku. Tiba-tiba dia memanggilku. Fang Yuan. Aku merasa perutku sudah ada garisnya. Kau mau merasakannya? Tanganku gemetar dan salah memilih jawaban. Aku menoleh menatapnya dengan kaget. Dia dengan wajah polos mengangkat bajunya. Benar. Bai Ningbing. Cukup. Setelah ku bentak, dia melepaskan bajunya dengan kecewa. Baiklah. Tapi tak lama kemudian, dia mulai lagi. Nanti, kalau aku kembali ke sekolah, aku akan daftar ke gym. Latihan dada. Latihan kaki. Setiap hari akan ku update progresnya. Ku kirimkan padamu. Aku menjawab asal Fang Yuan. Kalau aku berhasil, bolehkah aku minta hadiah kecil? Aku benar-benar sudah tidak mood mengerjakan soal lagi. Aku meletakkan pulpenku, berbalik dan bertanya padanya. Boleh? Kau mau hadiah apa? Dia tersenyum padaku. Hapus kontak kakak kelas itu dan jadilah pacarku. Atas dasar apa? Karena dia pasti tidak menyukaimu seperti aku. Jantungku berdebar kencang. Wajahku perlahan memanas. Bai Ningbing akhir-akhir ini sering mengatakan kata suka. Tatapannya padaku juga semakin membara. Otakku tiba-tiba korslet. Aku pun menyetujuinya. Baiklah, kalau kau tidak bisa melakukannya bagaimana? Bai Ningbing tersenyum miring, mengangkat sudut bibirnya. Kalau tidak bisa, apapun yang kau katakan akan kuturuti. Liburan hampir berakhir. Bai Ningbing membeli tiket kereta pulang. Fang Yuan, besok kau akan mengantarku? Aku menatapnya dengan heran. Dulu setiap kali dia liburan pulang atau kembali ke kota, dia tidak pernah memintaku mengantar. Liburan musim panas, takut aku kepanasan. Liburan musim dingin, takut aku kedinginan. Sekarang semakin keterlaluan. Aku menolaknya dengan tegas. Kau kan tidak buta arah. Aku tidak mau pergi. Bai Ningbing tidak marah meskipun ditolak. Dengan datar dia berkata, "Oh, aku tahu kau sibuk." Ibuku mendengar itu, meletakkan sumpitnya dan bertanya padaku, "Fang Yuan, kau sibuk apa? Jangan-jangan mau keluar lagi? Bertemu dengan gadis yang tidak dikenal? Ku beritahu ya, sekarang banyak orang jahat. Jangan sampai kau tertipu." Aku tahu. Dia membicarakan tentang rencanaku bertemu kakak kelas waktu itu. Tapi aku sudah lama tidak berhubungan dengan kakak kelas itu. Dia mungkin sudah sadar kalau aku tidak terlalu tertarik padanya. Hubungan kami sekarang sudah menjadi sebatas saling menyukai postingan di media sosial tanpa berkomentar. Tapi Bai Ningbing belum tahu. Dan aku juga tidak mau menjelaskannya padanya. Rasanya aneh. Aku tidak bisa menemukan alasan. Bai Ningbing membantuku menjawab.
Oh, Fang Yuan sedang persiapan ujian, masuk pasca sarjana. Memang tidak ada waktu. Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya saja. Sudah lama tidak pulang. Sekarang mau pergi. Angga tidak rela meninggalkan kalian. Orang yang biasanya tidak pernah manja. Sekali manja. Kekuatannya tak terduga. Ibuku menatap Bening Bing. Hatinya merasa tidak enak. Tidak apa-apa. Tante akan mengantarmu. Bai Ningbing segera meletakkan mangkuknya. Tidak perlu. Tante. Aku bisa pulang sendiri. Aku sudah berjanji pada nenekmu akan merawatmu dengan baik. Jangan sungkan padaku. Tante sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Kalau kau sibuk saat liburan, tidak perlu pulang. Setiap kali pulang, kau yang mencuci baju dan memasak di rumah. Fang Yuan jadi manja karenamu. Aku tidak terima. Aku juga bisa memasak. Tahu, ibuku mengangguk asal. Iya. Mie instan rasa daging sapi. Mie instan rasa sayur asin. Semua kau yang masak. Sampai membuat Xiao Bei mengira. 580 dia keracunan. Itu kan karena daya tahan tubuhnya terlalu lemah. Terkena flu darimu. Bai Ningbing ikut menimpali. Oh, aku sudah rajin berolahraga sekarang. Aku melotot padanya. Kalau kau bisa bertahan baru bicara. Bai Ningbing menatapku. Tersenyum cerah. Oh, Fang Yuan sudah berjanji padaku. Kalau aku bisa berolahraga sampai dia puas, dia akan jadi pacarku. Aku, ibuku. Sumpit. Siapa yang jatuh ke lantai? Bai Ningbing ini sialan. Semakin hari semakin keterlaluan. Satu kalimatnya membuat ibuku terus bertanya padaku, apakah itu benar? Aku menjawab dengan tidak sabar. Masih jauh dari kenyataan. Kau percaya dia bisa fitness? Lebih baik percaya aku ini Kaisar Qin Shi Huang. Tidak bisa bilang begitu. Xiao Bei itu punya pendirian. Apapun yang sudah dia putuskan untuk dilakukan, pasti akan berhasil. Sambil berkata begitu, dia menyenggolku. Ibu, ini namanya apa? Pasangan idola akhirnya. 604 menjadi nyata. Dia tertawa lebar. Ibuku dari kecil selalu memuji Bai Ningbing pintar dan pengertian. Dia tidak membandingkanku dengannya. Hanya sering berkata bersama nenek Bai Ningbing. Kalau kedua anak ini besar nanti juga bisa seakrab ini. Kita akan sangat tenang. Nenek Bai Ningbing tidak punya anak. Baru mengadopsi Bai Ningbing di usia 50-an. Kesehatannya tidak baik. Jadi Bai Ningbing sejak kecil sudah bisa memasak dan melakukan pekerjaan rumah. Ibuku setelah bercerai dan putus hubungan dengan keluarga, menemukanku di rumah sakit. Aku dan Bai Ningbing tumbuh bersama sejak kecil. Dia hampir tidak punya teman selain aku, tapi dia jauh lebih berprestasi dariku. Setiap tahun, dia selalu mendapatkan beasiswa sekolah. Saat liburan musim dingin dan panas, dia juga sibuk mencari uang. Dia ingin segera membuat nenek Bai Ningbing hidup lebih baik. Tapi nenek Bai Ningbing tidak sempat menunggu sampai dia dewasa. Di musim dingin tahun itu, nenek Bai Ningbing tertabrak mobil saat berjualan sarapan. Saat dibawa ke rumah sakit, kesadarannya sudah menurun. Saat itu, aku dan Bai Ningbing sedang di luar kota. Hanya ibuku yang menemaninya. Bai Ningbing yang mendapat kabar langsung pulang semalaman. Tapi tetap tidak sempat melihat wajah neneknya untuk terakhir kalinya. Aku masih ingat Bai Ningbing hari itu. Matanya merah karena angin dingin. Tapi tidak meneteskan air mata sedikit pun. Dengan tenang mengurus pemakaman. Mengantar tamu terakhir yang datang melayat. Ibuku bilang dia seharian tidak makan. Menyuruhku mengantarkan makanan hangat untuknya. Saat aku ke rumahnya, Bai Ningbing berlutut tegak di depan foto neneknya. Punggungnya yang kurus seolah membeku. Aku berjalan pelan mendekat dan memanggilnya. Tapi sebelum sempat bicara, aku terdiam. Wajah Bai Ningbing penuh dengan air mata. Tapi dia masih mencoba tersenyum padaku. Dia berkata, Fang Yuan, aku tidak punya keluarga lagi. Aku jadi yatim piatu lagi. Hatiku sangat sedih. Tahu bahwa ucapan belasungkawa saat ini tidak ada gunanya. Aku meletakkan kotak makan dan berlutut di sampingnya. Nenek Bai Ningbing. Bai Ningbing ada aku dan ibuku yang menjaganya. Nenek tenang saja. Dia tidak akan kedinginan atau kelaparan.
Bai Ningbing menoleh menatapku. Bibirnya bergerak. Air matanya kembali jatuh. Aku tersenyum padanya. Cepat makan. Kalau kau kelaparan, Nenek Bai Ningbing akan menyalahkanku karena tidak merawatmu dengan baik. Belum selesai bicara, Bai Ningbing tiba-tiba memelukku. Dengan erat seolah ingin memasukkanku ke dalam tubuhnya. Dia menyandarkan kepalanya di bahuku dan berkata dengan suara serak, Fang Yuan. Terima kasih. Aku balas memeluknya dengan ringan. Menepuk-nepuk punggungnya. Bai Ningbing. Kau bukan yatim piatu. Aku akan selalu menemanimu. Orang di pelukanku terdiam sejenak. Tubuhnya sedikit gemetar. Suaranya juga sangat serak. Lama kemudian baru berkata, kita jangan pernah berpisah. Mungkin kami berdua sudah lama tak terpisahkan. Tapi Bai Ningbing bilang suka padaku. Aku tetap merasa aneh. Aku menyembunyikan diri di bawah selimut. Dalam hati mengakui aku menyalahkan diriku sendiri. Karena selalu luluh padanya. Setelah Bai Ningbing kembali ke sekolah, hubungan kami perlahan merenggang. Terutama karena aku tidak punya waktu. Justru Bai Ningbing yang seperti burung merak. Setiap hari mengirimkan foto setelah fitness. Kaos putihnya yang basah keringat menempel di kulit, memperlihatkan bentuk tubuhnya. Karena kulitnya putih, persendiannya berwarna merah muda samar. Memang enak dipandang. Tapi aku tetap mengomentarinya tanpa ampun. Biasa saja. Masih perlu latihan lagi. Dia membalas dengan stiker kucing keren. Seminggu kemudian, dia bertanya, sudah 7 hari. Seperti peri yang mengabulkan permintaan. Bisakah aku menghapus orang itu? Aku antara marah dan geli membalasnya. Hati-hati. Dia tidak membantah. Fang Yuan, kau baru sadar ya? Aku tertawa karenanya. Tidak ingin lagi menyembunyikannya. Sudah lama tidak berhubungan. Aku dan kakak kelas itu memang tidak pernah pacaran. Dia dengan gembira mengirim beberapa stiker kucing berputar-putar. Fang Yuan, kalau begitu bisakah kau mulai menyukaiku? Lihat nanti. Saat sudah 3 bulan, Bai Ningbing tiba-tiba datang ke sekolahku. Dari kotanya ke sekolahku, naik kereta cepat butuh lebih dari 5 jam. Tapi Bai Ningbing dengan santai berkata, kangen kamu. Jadi sekalian mampir. Kau yakin sekalian? Dia dengan serius berkata, aku juga mau kau memeriksa hasil latihanku. Melihat di foto, tetap saja ada perbedaan. Aku mau kau memeriksanya langsung. Wajahku langsung memerah. Bai Ningbing, diam. Sekarang semakin tidak tahu malu ya kau. Dia menggaruk hidungnya. Juga sedikit malu. Terutama karena kangen kamu. Seperti biasa. Dia menemaniku makan dan minum. Apapun yang kukatakan. Dia selalu bilang baik. Setelah gelap, aku mengantarnya kembali ke hotel. Setelah membuka pintu dengan kartu, aku bersiap pergi. Bai Ningbing tiba-tiba menarik tanganku. Fang Yuan, kau belum memeriksa. Wajahnya seolah minta dipuji. Bagaimana mungkin aku bisa menolak? Aku menarik tanganku, bersedekap dan menatapnya. Begitu percaya diri? Baiklah, lepaskan. Bai Ningbing melepas mantelnya. Beberapa helai rambutnya berdiri. Sedikit acak-acakan. Dadanya naik turun. Dengan gugup bertanya, Fang Yuan, coba rasakan. Apa ini yang kau suka? Dia menarik tanganku, memasukkannya ke dalam kaosnya. Saat menyentuhnya, kulitnya hangat dan halus. Dengan garis-garis perut yang jelas, wajahku langsung memanas. Segera menarik tanganku. Jantungku berdebar kencang. Tapi aku pura-pura kuat. Lumayanlah. Biasa saja. Aku menyembunyikan tanganku di belakang, mengusap-usap ujung jariku. Tidak bisa melupakan sensasi tadi. Bai Ningbing menatapku dengan wajah polos. Kenapa? Latihannya kurang bagus ya? Aku tahu. Aku akhir-akhir ini sedang latihan kaki. Yang ini latihannya kurang. Pandanganku mengikuti perkataannya. Perlahan turun. Ke kakinya. Ke sana. Aku buru-buru mengalihkan pandangan. Menutup mulutnya yang masih memoceh. Sudah, jangan bicara lagi. Setengah wajah Bai Ningbing yang terlihat, bulu matanya bergetar. Matanya yang jernih mengerjak. Kembali membuat hatiku berdebar. Kapan dia jadi begitu menggoda? Apa karena mulutnya kututup? Pasti.
Aku menarik tanganku dan menyembunyikannya di belakang. Tapi dia menarik pergelangan tanganku dan mendorongku ke pintu. Aku sudah berusaha menjadi seperti yang kau suka. Bolehkah aku minta hadiah? Mau hadiah apa? Bai Ningbing berjinjit mendekat. Napasnya berhembus lembut di sisi wajahku. Aku mau menciummu. Aku tertegun lupa menolak. Detik berikutnya, dia menciumku dengan lembut. Bibir hangat kami bertemu. Napasnya bercampur dengan napasku, membuat kepalaku pusing. Dia sedikit menjauh. Dahinya menempel di bahuku. Terengah-engah bertanya, Fang Yuan, kau bilang akan memberiku hadiah? Aku mau menciummu lebih lama. Boleh tanda tanya. Aroma tubuhnya begitu familiar. Tapi malam ini Bai Ningbing begitu menggoda. Aku memejamkan mata, merangkul pinggangnya dan menggigitnya. Memeluknya erat-erat, seolah di tengah badai salju. Aku berlindung di sebuah pondok kayu dengan perapian. Rasa aman ini membuat hidungku perih. Hampir menangis. Awalnya hanya ciuman ringan, tapi kami berdua perlahan kehilangan kendali. Gairah memuncak. Dia tiba-tiba mendorongku, menutupi hidungnya dan berbisik, Fang Yuan, tunggu sebentar. Aku belum sadar. Tapi setelah melihat darah mengalir dari sela-sela jarinya, aku juga tertegun. Segera mengambil beberapa lembar tisu dari meja nakas. Menekan hidungnya. Kau kenapa? Wajah Bai Ningbing memerah, menatapku dengan malu. Mungkin karena sudah lama tidak bertemu. Aku agak merindukanmu. Aku melotot padanya dengan kesal. Ciuman pertama. Ya, tanda tanya. Suasana yang bagus jadi berdarah begini. Belum apa-apa sudah mimisan sebanyak ini. Kalau telanjang bulat, kulihat kau. Kata-kataku terhenti. Tisu di tanganku dengan cepat basah oleh darah. Suara serak Bai Ningbing hampir terdengar seperti tangisan. Fang Yuan, jangan bilang lagi. Aku tidak tahan. Aku terdiam sejenak, melihat telinganya yang terus memerah. Aku tidak bisa menahan tawa. Orang ini benar-benar terlalu polos. Bersama Bai Ningbing, sepertinya tidak sesulit yang kubayangkan. Kami terlalu akrab, bahkan sulit untuk bertengkar. Bertemu seminggu sekali. Aku sengaja mencari-cari masalah. Ponselmu, berikan padaku. Aku mau lihat, apa kau benar-benar serius berolahraga? Bai Ningbing dengan patuh memberikan ponselnya. Aku memeriksa riwayat olahraganya. Setiap hari lingkarannya tertutup. Pikiran iseng muncul. Aku diam-diam melihat WeChat-nya. Semua orang bilang hubungan jarak jauh tidak stabil. Ada orang yang di satu sisi melaporkan kegiatannya padamu. Di sisi lain mesra dengan orang lain. Tapi daftar teman Bai Ningbing hanya beberapa puluh orang. Dan obrolanku dengannya dipasangi pin. Dia tiba-tiba mendekat. Fang Yuan, aku patuhkan. Aku mengunci layar ponsel dan mengembalikannya tanpa mengubah ekspresi. Kalau begitu, Fang Yuan mau memberiku hadiah tidak? Aku menutup mulutku dan melotot padanya. Lagi. Setelah mimisan, karena ciuman waktu itu, aku tidak berani lagi mencium Bai Ningbing sentence itu. Dia melihat kewaspadaanku, tersenyum dan mencium punggung tanganku. Aku mau jalan-jalan denganmu. Bukankah kau sangat ingin melihat gunung salju? Aku memang pernah bilang padanya ingin pergi ke gunung salju Yulong. Melihat keindahan langit dan bumi yang menyatu. Tapi entah karena waktu tidak cukup atau uang tidak cukup, selalu ada banyak alasan yang membuatnya tertunda. Bai Ningbing duduk tegak. Proyek baru kita kali ini ada bonus 100. 0 yuan. Semua untukmu. Kita pergi jalan-jalan ya. Melihatku tidak bicara. Dia mengira aku tidak mau pergi. Dengan suara lembut, dia berkata, Fang Yuan, selain Dharma Wisata sekolah, kita belum pernah jalan-jalan berdua saja. Itu benar juga. Waktu kecil, ibuku sibuk. Jadi aku sering dititipkan di rumah Bai Ningbing. Neneknya sangat menyayangi kami. Tidak membiarkan kami keluar dari kompleks perumahan. Kami baru punya kesempatan jalan-jalan keluar setelah mulai sekolah. Mendengarnya berkata begitu, aku juga jadi tertarik. Kalau begitu, pesan tiket. Kita naik pesawat Jumat malam langsung ke Lijiang. Saat memesan kamar, Bai Ningbing menatapku. Fang Yuan, pesan 2 kamar ya? 1 kamar. Hemat uang. Bai Ningbing terbatuk pelan. Tapi kalau 1 kamar,
Kau tidak takut padaku? Aku mengangkat wajah dan menatapnya beberapa detik. Iya. Aku memang takut padamu. Kondisi fisikmu itu. Kalau sampai mimisan atau sakit ketinggian lagi, aku jadi tidak bisa bersenang-senang. Wajah Bai Ningbing memerah. Yang lalu itu kecelakaan. Tubuhku sehat sekali. Kalau tidak percaya, coba saja. Begitu dia mengatakan itu, kami berdua tertegun. Tatapan kami bertemu. Melihat wajah masing-masing yang memerah. Aku mencubitnya. Bicara apa sih? Dia berbisik meminta maaf. Maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Penginapan bergaya kuno. Ranjang kayu di dekat jendela. Sekali menengadah bisa melihat bintang. Tapi begitu menoleh dan melihat Bai Ningbing, suasana menjadi sesak. Itu, kau mandi duluan. Bai Ningbing berbalik membereskan koper. Dengan suara pelan berkata, kau saja duluan. Aku tidak sungkan. Mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi. Aku baru sadar. Kenapa percakapan tadi begitu aneh? Kami kan dulu juga pernah tidur seranjang. Tapi malam ini, mungkin karena lingkungan yang asing. Atau mungkin karena perkataan Bai Ningbing. Aku tidak bisa tidur. Setelah aku berbalik dan telentang. Bai Ningbing juga berbalik. Fang Yuan. Jangan bicara. Aku benar-benar takut. Dia akan mengatakan sesuatu yang membuat canggung lagi. Oh, jawabnya dengan sedih. Tangannya diam-diam meraih tanganku. Aku teringat saat SD. Sekolah pertama kali mengadakan Dharma Wisata. Aku begitu gembira sampai tidak bisa tidur. Nenek menyiapkan sosis dan jeli untukku. Juga mie kering. Aku membawa 2 porsi untuk setiap jenisnya. Semua kau makan habis? Aku tertawa. Itu karena ibuku tidak memperbolehkanku makan camilan. Waktu kecil aku tidak pernah mengerti. Kenapa Bai Ningbing boleh makan camilan? Sementara aku tidak boleh. Ibuku selalu bilang kalau aku makan camilan. Aku tidak mau makan nasi. Bai Ningbing tidak pernah pilih-pilih makanan. Neneknya membelikannya camilan. Tapi dia tidak mau. Terkadang aku marah dan bilang ibuku pilih kasih. Lebih suka Bai Ningbing daripada aku. Dia marah padaku. Menyuruhku merenung di pojok. Tetap saja tidak tega memukulku. Membicarakan masa kecil. Suasana menjadi lebih santai. Suara Bai Ningbing di ke-8 malam terdengar sangat lembut. Fang Yuan, kau masih ingat? Kau paling suka jeli rasa persik. Tentu saja ingat. Sampai sekarang aku masih sangat suka. Bai Ningbing ragu-ragu. Fang Yuan, pasta gigi yang kupakai hari ini rasa persik. Aku langsung menoleh menatapnya. Kulihat Bai Ningbing menatapku dengan tatapan membara. Daun telinganya yang putih memerah. Perlahan mendekat. Napas kami saling beradu. Aku bisa mendengar jantungku berdebar kencang di dada. Saat ciuman hangatnya mendarat di bibirku, aku segera menahan wajahnya. Tidak, besok harus bangun pagi. Suasana saat ini terlalu bagus. Aku takut kalau sudah berciuman. Akibatnya tidak terkendali. Bai Ningbing tertegun. Sudut matanya perlahan melengkung. Bahunya bergetar. Dia menahan tawa. Aku memukulnya. Kau tertawa apa? Bai Ningbing tidak menghindar. Tertawa senang. Fang Yuan, aku hanya ingin menciummu. Tidak bermaksud melakukan hal lain. Tante belum tahu kita pacaran. Aku akan menahan diri. Aku berbalik membelakanginya. Menyembunyikan wajahku di bawah selimut untuk menutupi telingaku yang memerah. Bai Ningbing, kau banyak sekali bicaranya. Tutup mulutmu. Cepat tidur. Mana mungkin aku mengakui kalau aku yang takut kehilangan kendali. Terlalu memalukan. Keesokan paginya, Bai Ningbing bangun lebih dulu dariku. Setelah mandi, dia keluar, meninggalkan kamar mandi untukku. Saat aku selesai bersiap-siap, dia sudah membeli sarapan. Perjalanan ini dadakan. Bahkan rencana perjalanan baru dibuat di jalan. Tujuan pertama kami adalah Lembah Bulan Biru. Aku khawatir kalau mendaki gunung dulu. Keesokan harinya, kami hanya bisa berbaring di penginapan. Tidak bisa pergi kemana-mana. Yunnan adalah tempat yang penuh dengan pemandangan indah. Begitu tiba, suasana hati langsung ceria. Di awal musim semi di Yunnan, suhu di pagi hari sangat rendah. Sampai keluar uap saat bicara. Bai Ningbing menyandang tasnya. Tangan satunya dengan alami masuk ke sakuku. Jari-jari kami bertautan erat.
Setelah naik bus sampai ke lembah bulan biru, matahari baru saja naik setengah. Sinar matahari menyinari permukaan air. Setiap riak air berkilauan. Wah, indah sekali. Bai Ningbing di belakangku tertawa kecil. Benar-benar indah. Saat menuju tujuan berikutnya, aku memintanya mengirimkan foto yang diambilnya. Baru kusadari, aku sibuk memotret pemandangan. Dia sibuk memotretku. Aku tidak bisa menahan wajahku yang memerah. Kenapa kau begini? Bai Ningbing mengerjapkan mata. Dengan polos berkata, aku hanya ingin mengabadikan saat kau bahagia. Sudah, jangan bicara lagi. Selalu bicara yang aneh-aneh, membuat orang jadi ingin menciumnya. Sepanjang jalan, kami membeli banyak makanan dan minuman. Yang tidak habis semua kuberikan pada Bai Ningbing. Aku sengaja menggodanya. Kalau kau makan terus begini, apa perutmu tidak akan rata lagi? Dia justru santai. Tidak akan. Nanti malam aku akan berolahraga. Ngomong-ngomong, aku hanya pernah melihat fotonya setelah fitness. Belum pernah melihat video olahraganya. Aku jadi sedikit penasaran. Malam itu, Bai Ningbing memuaskan rasa penasaranku. Dia melepas bajunya, melakukan sit-up. Posisinya sempurna. Ditambah lagi kulitnya yang putih. Begitu berolahraga, otot-ototnya yang memerah membuat kulitnya tampak merah muda. Benar-benar indah dipandang. Hanya saja, Bai Ningbing, jangan bersuara lagi. Dia berhenti dan menoleh menatapku. Keringat membasahi poninya. Matanya juga terlihat basah. Tapi, Fang Yuan, saat berusaha keras itu kan jantan. Kalau begitu jangan lakukan lagi. Cuma 2 hari saja. Tidak perlu lapor. Oh, Dia dengan patuh bangkit, berjalan mendekat dan bertanya. Kalau begitu aku mandi ya? Aku tidak ingin dia melihat wajahku yang memerah. Pergi, pergi. Suara Bai Ningbing lembut, tapi saat terengah-engah terdengar manja, membuat hatiku jadi gelisah. Malam itu aku menjauhinya. Seperti saat kecil membuat garis batas. Aku menaruh bantal di antara kami sebagai pembatas. Bai Ningbing menghela napas pasrah. Bukan begitu, Fang Yuan. Kalau kau sewaspada ini padaku, kita bisa pesan 1 kamar lagi. Kau sama sekali tidak percaya padaku. Sebelum Tante menerima aku sebagai menantunya, aku tidak akan menyentuhmu. Aku tidak tahan lagi. Berbalik dan berkata padanya, ini untuk mencegahku. Dan kau tidak boleh bicara lagi. Tutup mulutmu. Bai Ningbing akhirnya diam. Tapi tak lama kemudian, dia kembali berbisik. Sebenarnya, apapun yang ingin kau lakukan padaku, boleh saja. Aku pura-pura tidak dengar. Fokus pada napas. Mencoba tidur. Hari ini kami akan mendaki gunung salju. Tapi cuaca tidak mendukung. Tengah malam turun hujan. Gerimis. Sepertinya tidak akan berhenti. Aku mengerutkan kening. Bagaimana ini? Aku tidak bisa melihat matahari terbit di gunung emas. Bai Ningbing mengelus kepalaku. Sudah terlanjur datang. Lihat saja dulu. Saat kami berdiri di kaki gunung di tengah hujan, kabut tebal menyelimuti. Sama sekali tidak bisa melihat wujud gunung. Tapi Bai Ningbing dengan riang menarikku. Mengambil foto bersama. Di foto itu, aku mengenakan jas hujan. Dengan wajah cemberut dan tidak senang. Jelek sekali. Cepat hapus. Tampan sekali. Tidak jelek sama sekali. Bai Ningbing, kau sengaja ya? Dia tersenyum dan merangkul bahuku. Baik, baik. Kita foto ulang. Aku berusaha tersenyum sambil menunggunya menekan tombol. Dia tiba-tiba mendekat dan menciumku. Fang Yuan. Aku suka kamu. Kamera menangkap ekspresi terkejutku. Bai Ningbing tersenyum dan mengirimkan foto itu ke ponselnya. Mau diunggah ke media sosial. Aku memukulnya dengan kesal. Nanti ibuku tahu pasti akan bertanya macam-macam. Bai Ningbing menarik tanganku dan menciumku lagi. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaanku dengan semua orang. Telingaku memanas. Segera menarik tanganku. Ini masih di luar. Kau sudah berani macam-macam. Awas ku laporkan pada ibuku. Tak disangka. Begitu aku selesai bicara, ibuku langsung mengirim uang. Bersenang-senanglah, sayang. Bunga, Fang Yuan dan Xiao Beiku bersama. Benar-benar pasangan yang serasi. Tertawa.
Ibu melihat kalian berdua bahagia. Hatiku sudah puas. Cinta. Mataku berkaca-kaca. Membuka media sosial. Kulihat caption yang ditulis by Ningding. Menemani orang yang kusuka melihat gunung, melihat air, melihat hujan, melihat kabut. Di mana-mana adalah kebahagiaan. Yang pertama menyukai adalah ibuku. Dia bahkan berkomentar, "Semoga langgeng." Aku tertawa sambil menangis. Bersandar di pelukan Bei Ningding. "Sekarang kau tidak bisa lari lagi. Ibuku sudah mengunci kita." Bei Ningding tersenyum lembut. Aku memang tidak pernah berpikir untuk pergi. Sambil berkata begitu, dia menunduk dan menciumku. Di kaki gunung salju, hujan dan kabut turun perlahan. Dulu kita berjanji akan selalu menemani satu sama lain. Sekarang janji itu ditepati. Terkunci.